Lagi saya ingatkan, kalau ada yang mau ngirim soal, simpan aja di collaboration space ya. Sini ada 4 soal kayaknya sudah mengirim. Ya, ngirimnya yang bintang 3 semua. Ada bintang 2 1. Ini juga bintang 2 deh. Jadi pertanyaannya yang susah-susah. Oke, saya simpan di collaboration space juga. Oke, kita akan coba bahas satu-satu. Bahas yang ini, kita bahas yang ini dulu. Mana kopi? Oke, besar. Gambar 2128 menunjukkan susunan 4 partikel bermuatan dengan sudut 30 derajat dan jarak D ya, 2 cm. Partikel kedua kemudian punya muatan positif 8 kali 10 pangkat minus 19 dan partikel 3 4 memiliki 2 muatan Q3 dan Q4 sama ya. Berapakah jarak D? Berapakah jarak D agar di antara titik 0 dan partikel 2 jika gaya pada elektrostatik yang berlaku pada partikel 1 karena partikel lainnya adalah 0. Oke. Kita coba. Jadi kita punya 4 partikel. Kita punya 4 partikel. Sini X, sini Y misalkan. Kemudian kita punya partikel 3, partikel 4. Dia identik negatif ya. Jadi di sini kita punya negatif. Sini juga negatif. Kemudian kita punya partikel lain di sini. Q2-nya positif ya. Q2-nya positif. Jadi ini kita punya Q2, Q3, Q4. Dan saya punya partikel lain di sini. Q1 ya. Q1 ya. Jarak dari sini ke sini adalah D kecil. Ini ke sini adalah D besar. Partikel 3 dan 4-nya berapa posisinya? Oh, sudutnya theta. Sudutnya theta. Sama ya. Berarti ini sama. Oke. Nah, sekarang berarti kita harus gambarkan dulu gaya-gaya pada muatan 1. Di sini muatan 1-nya tidak dikasih tahu sebenarnya Q1-nya berapa. Ya kita anggap aja positif kalau tidak kasih tahu. Jadi saya asumsikan dia positif, tidak masalah Anda asumsikan negatif juga sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat gaya-gaya pada partikel 1, saya bikin besar saja. Dia dapat 3 gaya, berarti dapat dari Q2, Q3, dan Q4. Karena Q3, Q4 itu dia bermuatan negatif ya, jadi telah tarik-menarik. Kita bikin saja ini adalah misalkan F berapa nih? F13, kemudian ini F 14. Kemudian tolak menolak dengan Q2 ya. Tolak menolak dengan Q2 berarti ke sini. Ini adalah F12 ya.
Nah, bisa dilihat di sini. Jadi apakah mungkin 0? Ya, kalau lihat konfigurasinya begini, dia mungkin 0 ya. Kalau Anda asumsikan bahwa Q1-nya negatif misalkan, maka ada Q3, Q4-nya tolak menolak. Jadi F13-nya ke sini, F14-nya ke sini, dan tarik-menarik dengan ini ya, dengan 2, ini F12-nya. Jadi kebalik. Ya, tapi masih mungkin 0, mungkin saja 0. Ya, masih oke, tidak ada masalah. Jadi mau diasumsikan positif atau negatif tidak ada masalah. Kalau memang tidak dikasih tahu di soal ya. Oke, jadi saya ambil yang positif saja. Nah, itu kita sudah pernah diskusi tentang ini ya, bahwa untuk menentukan gaya itu ada 2 cara. Kita bisa pakai yang ini, FAB sama dengan itu, jadi ngitung RA, RB segala macam gitu. Nah, atau kita bisa hitung besarnya, karena arahnya kita sudah tahu, kita bisa hitung besarnya dulu, kemudian nanti kita proyeksi ke X dan proyeksi ke Y gitu ya. Nah, saya akan lakukan yang kedua karena bisa jadi lebih cepat ya. Bisa kita lihat sekarang kalau saya lihat besar gaya masing-masing, ini hanya besarnya ya, besar gaya. Besar gaya itu adalah kalau saya hitung F12, berarti kan 1/4 V epsilon 0 dikali besar dari Q1 dikali besar dari Q2 dibagi panjangnya, jarak antara keduanya R12 kuadrat. Berarti saya punya 1/4 V epsilon 0, kira Q1-nya positif, Q2-nya juga positif, jadi kita keluarkan saja begini. R12-nya tentunya adalah D kecil plus D besar kuadrat. Kemudian F13 1/4 V epsilon 0 Q1 Q3 dibagi R13 kuadrat 1/4 V epsilon 0. Ini adalah Q1-nya positif, Q3-nya negatif. Nah, dibagi jaraknya. Nah, jaraknya adalah jarak Q1 Q3. Kita bisa lihat, kita bisa gunakan segitiga yang ini. Kalau saya gunakan segitiga yang ini, ini adalah theta, misalkan. Ini adalah D. Dan ini adalah R13 ya. Nah, kita tahu bahwa R13 itu berarti D per R13 D dibagi R1. Sebentar ya. Oke. Nah, kita lihat kalau saya hitung D dibagi R13, ini tidak lain sama dengan apa berarti? Cos theta ya. Sama dengan cos theta berarti di sini kita bisa dapatkan R13 tentunya adalah D per cos theta. Jadi kita bisa hitung di sini, jadi saya punya D kuadrat kali cos kuadrat theta. Dan F14 1/4 V epsilon 0 I1 I4 R14 kuadrat sama dengan 4 pi epsilon 0 Q1 Q4
jaraknya sama ya antara 1 dengan 3 dengan 1, 4. Jadi saya langsung tuliskan saja di sini D kuadrat cos kuadrat theta ya. Nah, kita sudah berhasil hitung besarnya. Nah, kalau kita memang butuh gayanya, nah sekarang kita bisa lihat di sini. Saya bikin koordinat. Ini sumbu X misalkan. Ini sumbu Y. Nah, saya proyeksi misalkan F13. Jadi ada yang arah Y, ada yang arah X. Sama halnya dengan yang 14. Ada yang Y, ada yang X. Nah, seperti ini. Nah, karena F13 itu sama dengan F14, maka yang arah Y itu akan saling cancel. Yang arah Y akan saling cancel. Nah, sehingga tinggal yang arah X-nya ya. Nah, kalau kita pengen memang lihat, kalau ini sudutnya theta, ini sudutnya theta, kalau saya ingin nyatakan dalam bentuk vektor, berarti F12 saya kasih panah di sini. Saya tinggal hitung besarnya saja. Besarnya tentunya adalah ini. Tadi mana Q1, Q2 dibagi D plus D kuadrat. Nah, kita lihat arahnya kemana? Arahnya ke arah min X. Di sini kita tinggal kasih arahnya aja, minus I. Gitu. Nah, kemudian F13 besarnya. Nah, bisa dilihat F13 kan bisa kita bikin ada yang ke arah X itu yang cos, yang ke arah Y itu yang sin, positif dua-duanya. Ini tinggal kita proyeksikan biasa. Q1, Q3 dibagi D kuadrat cos kuadrat theta dikali kali apa? Arahnya gimana? Cos theta arah I plus sin theta arah J. Dan sebaliknya yang F14 sama dengan yang F13, tapi yang arah Y-nya ke bawah ya. Di 1/4 V epsilon 0 Q1 Q4 dibagi D kuadrat cos kuadrat theta kali cos theta I min sin theta J. Nah, jadi gaya total pada A itu tentunya adalah jumlah dari semuanya ya. Nah, Anda bisa hitung begini, atau Anda bisa tadi kemarin cari RA, RB segala macam ya, gitu. Kemudian R1, R2 dan cari posisi relatif, kemudian masukkan ke persamaannya, itu juga bisa. Nah, jadi di sini bisa dilihat, Anda bisa dapatkan langsung dari sini yang arah Y tentunya ini saling cancel. Karena ini saling cancel, maka gaya total pada A pada partikel 1 itu berarti F1 sama dengan kita jumlahkan saja 1/4 pi epsilon 0, Q1-nya saya keluarkan. Nah, jadi kan tinggal yang arah I semua. Jadi saya punya minus Q2 dibagi D plus D kuadrat ditambah, ini Q3 kan sama dengan Q4. Q3 sama dengan Q4
Kita sebut aja Q gitu. Jadi saya punya 2Q per D kuadrat kali cos pangkat 3 arah I. Nah, karena ini harus sama dengan 0, maka yang dalam harus sama dengan 0. Maka ini harus sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Karena ini harus sama dengan 0, maka ya kita bisa hitung. Jadi 2Q per D kuadrat cos pangkat 3 theta sama dengan Q2 dibagi D plus D kuadrat. Nah, kita bisa balikan. Jadi D plus D kuadrat sama dengan Q2 per 2Q dikali D kuadrat cos pangkat 3 theta ya. Jadi saya punya karena D itu positif ya. Posisinya dia jadi D itu jadi pasti positif di sini ya. Jaraknya. Jadi saya punya kita bisa D plus D juga pasti positif. Jadi kita bisa akarkan. Jadi akhirnya saya bisa dapatkan langsung aja ya. D sama dengan Q2 per 2Q kali D kuadrat cos pangkat 3 theta pangkat setengah minus D. Atau saya bisa tuliskan D sama dengan D kali saya tulis akar aja lah ya. Q2 per 2Q kali cos pangkat 3 theta min 1 ya. Nah, kita bisa masuk-masukkan. Ya, Anda masuk-masukkan aja lah ya. Tidak dapat D-nya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Pertanyaan? Nah, jadi Anda bisa gunakan notasi vektor atau juga Anda bisa gunakan dari gambar ini. Kalau saya lihat gambar ini lagi, saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, kalau Anda lihat spesifik dari gambar ini, karena sigma F-nya sama dengan 0, kita lihat yang arah Y dia sudah sama dengan 0, maka yang X harus sama dengan 0. Maka di sini sigma F1X-nya harus sama dengan 0. Kalau F1X sama dengan 0, maka saya punya kan di sini F13 cos theta ditambah F14 cos theta harus sama dengan F12 ya. Nah, ini besarnya semua. Nah, dari sini juga bisa Anda dapatkan persamaan yang sama. Kalau saya masukkan F13, F14 ya, karena dia sama. Jadi saya punya di sini 2/4 pi epsilon 0 Q1 Q D kuadrat di sini jadi cos pangkat 3 theta sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 dibagi D plus D kuadrat. Nah, Anda dapatkan persamaan yang sama, 4 pi epsilon 0-nya coret,
Q1-nya juga bisa kita coret. Jadi saya dapatkan persamaan 2Q cos pangkat 3 theta per D kuadrat sama dengan Q2 per D plus D kuadrat ya. Ini adalah persamaan yang sama dengan yang ini. Jadi Anda bisa lakukan lewat yang mana saja sebenarnya. Oke. Yang berikutnya adalah jika partikel 3 dan partikel 4 dipindahkan lebih dekat ke sumbu X, tapi mempertahankan simetri mereka terhadap sumbu tersebut, apakah D-nya itu lebih besar, kurang, atau sama? Nah, bisa lihat di sini, kalau kita lihat D-nya, kalau saya perkecil, si Q3, Q4-nya saya bikin dia lebih dekat ke sumbu X, berarti kan tetanya makin kecil. Berarti tetanya makin kecil kalau misalkan ini saya pindah, jadi ke sini misalkan, bisa dilihat sudutnya lebih kecil. Nah, kalau sudutnya lebih kecil, karena di sini kita lihat bergantung pada kosinus ya. Kalau sudutnya lebih kecil dan kita tahu kalau kosinus itu kan nilainya makin besar ya. Mendekati 0 itu sudutnya makin kecil itu dia makin besar nilainya. Nah, sehingga kalau kita dekati maka nilai D-nya karena kosinusnya makin besar maka nilai D-nya juga akan makin besar. Ya. Dan itu sebenarnya jelas. Bentar. Kan kosinus ya. Ini nilainya makin dekat ke 1 berarti makin R-nya kan makin kecil. Oh iya benar. Iya benar. Jadi D-nya harus lebih besar daripada itu. Jadi meskipun proyeksinya makin besar yang arah X, proyeksi pada arah X-nya karena sudutnya makin kecil, tapi nilainya lebih kecil ya, nilai gayanya karena jaraknya makin pendek ya. Oke, ada pertanyaan dulu soal yang ini? Belum ada, Pak. Yang lain? Tidak ada? Oke. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Yang mana dulu?
Yang ini deh. Nah, ya. Oh, ya. Nah, soal ini memang agak rumit ya, agak rumit dalam artian karena di sini rho-nya itu dia bergantung pada radial ya. Jadi rho-nya tidak seragam, sedangkan yang kita bahas memang selalu seragam. Di sini memang yang ini tidak common sih ya, tidak common dalam artian untuk yang B maksudnya. Tapi ya nggak apa-apa, tidak terlalu susah juga sebenarnya. Suatu bola pejal non-konduktor jari-jarinya R. Ini gimana sih? Jari-jarinya R tapi gambarnya AB. Memiliki distribusi muatan tak seragam, di mana R. Berapa muatan total bola? Berapa magnitude E? Oke. Nah, kalau kita lihat, saya balik lagi sedikit ke elektrostatik terkait dengan konduktor. Nah, di sini kita sudah bahas terkait dengan yang isolator ya. Kalau konduktor di dalamnya itu kan dia pasti sama dengan 0 karena terdistribusinya hanya di permukaan. Kalau isolator dia ada di dalamnya, non conducting itu dia ada muatan-muatan di dalam gitu ya. Nah, karena di sini kita membahasnya distribusi muatannya seragam. Jadi ketika yang membedakan antara kasus ini dengan kasus yang tadi di mana rho-nya tidak seragam, itu bagaimana kita menentukan enclose-nya ini. Nah, kalau di sini key enclose-nya kan sederhana ya, key dikali R per R pangkat 3. Gitu. Nah, sekarang karena rho-nya tidak seragam, jadi agak sedikit lebih rumit. Tapi kalau kita ngitung fluxnya emang nggak ada bedanya ya, sama. Jadi kayak misalkan kita bagi dua kan, di interior, di dalam bola dengan di luar bola. Di dalam bola kalau kita lihat di sini fluxnya E1 dikali 4 VR kuadrat, ya itu sama, nggak berubah ya. Di daerah 2 fluxnya sama dengan E2 dikali 4 VR kuadrat, itu juga nggak ada masalah, sama ya. Nah, tapi nanti yang membedakan antara kasus ini dengan kasus yang tadi itu bagaimana kita menentukan key yang terenclose-nya. Jadi tidak sederhana gitu ya. Kita bicara rapat muatan tuh di mana ya? Di flux ini ya kayaknya. Oh, di sini. Yang distribusi continuous mana? Nah, ini dia. Nah, kalau distribusinya tidak seragam, artinya di mana lambda, sigma, atau rho-nya itu tidak konstan, ya, maka kita harus gunakan relasi yang full ini ya. Relasi ini. Nah, dq-nya sama dengan rho-nya sama dengan dq dv atau dq sama dengan rho dv. Jadi yang kita jadi kita harus gunakan relasi ini bahwa dq itu sama dengan rho dv. Tidak hanya sekedar Q sama dengan rho kali V. Nah, kalau kita rho-nya seragam kan kita bisa integralkan untuk mencari Q. Karena rho-nya konstan, dia bisa keluar dari integral. Jadi tinggal Q sama dengan rho kali V gitu ya, sederhana. Tapi kalau rho-nya sekarang fungsi dari R, tidak seragam, jadi dia tidak bisa keluar dari integral, jadi tidak lagi rho kali V gitu.
Nah, sini dengan rho-nya fungsi dari R, kita sebut aja rho0 R per R. Gitu ya. Ini dapat muatan volumenya. Oke, nah sekarang saya akan, yang ditanyakan berapa muatan total bola. Nah, ini adalah bolanya, jari-jarinya adalah R, gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan ininya ya, apa namanya, muatan total bolanya gitu ya. Nah, karena kan di sini semakin besar R-nya itu semakin rapat ya. Jadi di sini malah dia renggang, daerah dekat pusat, muatan tuh banyak ngumpul di dekat permukaan gitu ya. Muatan tuh banyak kumpul di dekat permukaan. Nah, untuk mencari ininya, jadi saya bisa bikin seperti partisi. Nah, saya akan bikin sebuah partisi. Berupa seperti apa namanya, kulit bola ya. Ini adalah sebuah kulit bola. Ini saya bikin begini. Ini adalah partisi kita. Kulit bola. Nah, di mana di sini jari-jari dalamnya adalah R misalkan. Dan tebal ini adalah, saya sebut aja DR. Di mana DR-nya kecil. Nah, berarti volume kulit bola kalau kita lihat di sini. Kalau saya sebut volume kulit bolanya adalah dV. Ya. Nah, maka dV ini kan pada dasarnya itu adalah volume bola yang besar dikurangi volume bola yang kecil. Jadi ini sama dengan 4/3 V R plus DR pangkat 3 ditambah dikurang ya, dikurangi 4/3 VR pangkat 3 ya. Ini bola yang kecil ya. Nah, kita bisa hitung. Nah, pokoknya ini nanti saya tuliskan aja langsung lah ya. DR ditambah di sini ada yang suku DR kuadrat, ada yang suku pangkat DR pangkat 3, segala macam. Nah, suku-suku yang pangkat lebih tinggi itu bisa kita buang karena DR-nya kecil sekali ya. Nah, jadi saya bisa ambil dV-nya adalah 4VR kuadrat DR. Nah, jadi kalau saya ngitung deki, muatan total, total, kita tinggal integrasi saja, rho sebagai fungsi dari R-nya, dikali dV, dV-nya bisa saya ganti jadi 4VR kuadrat DR. Nah, tentunya karena kita ngitung muatan total, integrasinya dari R sampai dengan 0 sampai R besar ya. Nah, kalau kita hitung, jadi saya punya 4 V-nya kita keluarkan di sini. R besarnya juga kita keluarkan. Jadi saya punya R pangkat 3 DR ya. Jadi sama dengan berapa tuh? 1/4, 4-nya habis. Jadi kita punya V rho0 R pangkat berapa? Pangkat 4 jadi pangkat 3 ya.
Jadi muatan totalnya V total sama dengan V rho 0 R pangkat 3. Oke. Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, berapa nilai E di dalam dan di luar lah ya, gitu anggap ya. Atau di sini caranya di dalam aja sebenarnya. Karena R sama dengan 0, R sama dengan R per 2, dalam, dan R sama dengan R ya. Atau nggak apa-apa, kita bisa bikin 2 ya. Jadi ini saya bagi lagi, bisa copy. Nah, sekarang saya punya, ini bukan lagi, ini ya, bukan lagi partition, tapi kita bisa bikin permukaan Gauss di sini. Ini adalah permukaan Gauss sekarang. Nah, ini permukaan Gauss. Ini adalah permukaan Gauss kita. Jadi kita bagi region, satu di dalam interior, satu lagi di luar. Jadi pada daerah 1 R lebih kecil R di dalam. Fluxnya tentunya sama ya. Saya tuliskan saja ya langsung. Saya bilang tadi flux listriknya tidak berubah di daerah 1. Itu adalah S1 dikali luas permukaan Gaussnya, 4VR kuadrat. Nah, yang membedakan adalah saya bilang tadi muatan yang terenclose-nya. Nah, muatan yang terlingkupinya sekarang key enclose. Nah, itu tidak sederhana karena rho-nya berubah, makanya kita harus integralkan lagi. Dengan cara yang sama, saya lakukan integrasi rho R dikalikan dengan 4 VR kuadrat DR, gitu. Nah, tapi sekarang integrasinya karena kita yang terenclose bukan total, jadi integrasinya itu dari 0 sampai ke permukaan Gauss. Jadi dari 0 sampai ke permukaan Gauss. Jadi dari 0 sampai ke R kecil. Nah, integrasinya sama ya, jadi 4V rho 0 R integral 0 R pangkat 3 DR. Jadi saya punya di sini akhirnya jadi V rho 0 per R dikali R pangkat 4. Ini adalah key enclose-nya. Nah, jadi tentunya di sini bergantung pada R. Nah, bedanya kalau yang kemarin, mana
konduktor. Nah, key enclosure itu seperti ini. Jadi key total dibagi R per R pangkat 3. Atau key enclose-nya di sini lihat, ini row dikali 4/3 VR pangkat 3 yang ini. Jadi R-nya R pangkat 3, kalau di sini kita punya R-nya pangkat 4. Nah, jadi dari hukum Gauss, kita punya, kalau saya substitusi, kalau saya punya E1 dikali 4V R kuadrat sama dengan V rho 0 per R dikali R pangkat 4. Key enclose-nya per epsilon 0, jangan lupa. V-nya kita buang. R-nya juga buang, jadi R kuadrat di sini. Nah, jadi E1-nya adalah sebagai fungsi dari R adalah rho 0 per 4 epsilon R dikali R kuadrat. Oke. Nah, ini catatan di sini. Integrasi sampai permukaan Gauss ya. Pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Yang lain? Ada. Nah, untuk daerah 2 berarti kita bikin permukaan Gauss-nya di luar. Saya bikin aja begini ya. Ini permukaan Gauss di luar. R lebih besar R. Nah, fluxnya tidak berubah, sama juga. Karena bola ya. Jadi E2, flux listrik di daerah 2 itu sama dengan E2 dikali 4V. R kuadrat ya, sama. Itu tidak berubah. R itu jadi jari permukaan Gauss-nya sekarang. Nah, cuman muatan yang terlingkupinya sekarang karena permukaan Gauss-nya di luar, jadi yang terenclose itu adalah semua muatannya. Semua muatannya. Jadi kalau di eksterior, kalau di luar, maka key enclose itu pasti sama dengan key totalnya. Dan kita tadi sudah hitung key totalnya berapa? V rho 0 R pangkat 3 ya. V rho 0 R pangkat 3. Nah, jadi dari hukum Gauss, saya dapatkan bahwa E2 dikali 4V R kuadrat sama dengan Q total per epsilon 0. Jadi kalau untuk yang di eksterior, saya dapatkan bentuknya tidak berubah ya. Q total per 4V epsilon 0 R kuadrat.
sama dengan yang seragam ya. Jadi tidak ada bedanya. Mau yang seragam maupun yang tidak seragam, kalau di eksterior sama-sama kaki per R kuadrat ya. Nah, cuman totalnya sekarang mungkin kita harus berhitung dulu gitu ya, karena distribusi muatannya tidak lagi seragam. Oke, nah untuk R sama dengan 0, R per 2, dan R tinggal masukin aja ke sini. Nah, tinggal substitusi ke yang interior ini. Kalau di 0 berarti dia 0, kalau di R per 2 berarti jadi 1/16. Kalau di R pangkat 3 dia, ya kalau di R berarti dia rho 0 per 4, rho 0 R per 4 V epsilon. Nah, kalau kita sketch, bisa dilihat di sini kalau kemarin kita dapatkan dia daerah interior tuh linier sebanding dengan R. Dan di luarnya dia decay turun seper R kuadrat. Nah, kalau sekarang di interiornya itu dia seper R, dia fungsinya R kuadrat ya, jadi parabolik. Jadi kalau saya gambarkan plotnya, ini besar E, ini adalah R, misalkan ini adalah interiornya, ya ini berbatasnya. Nah, jadi di sini dia parabolik sekarang, dan di sini baru dia decay begini. Ini 0, di sini berarti nilainya berapa? Rho 0 R per 4 V epsilon 0 per 4 epsilon 0. Ini yang ini sebanding dengan R kuadrat, yang ini sebanding dengan seper R kuadrat. Oke. Pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Ini dulu deh. Ya, yang bintang-bintang 3-nya udah dibahas. Oke, dalam gambar 2250, sebuah elektron akan dilepaskan dari keadaan diam di sumbu pusat sebuah cakram bermuatan seragam berjari-jari R. Densitas muatan permukaan pada cakram plus 4. Berapa magnitudo percepatan awal elektron jika elektron ini dilepaskan pada jarak R? Mengapa magnitud percepatan ini akan bertambah hanya sedikit saja bila titik pelepasan elektron ini dipindahkan lebih dekat ke cakram? Oke. Kita punya sebuah cakram. Bentar, zoom dulu bentar ya.
Oke, kita lanjutkan. Jadi kita punya sebuah cakram. Saya ini sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita punya elektron di sini. Cakramnya isi ya. Dia uniform. Ada muatannya sigma, 4 muatannya. Positif ya. Sigma, ini elektron. Jadi tentunya kita sudah belajar juga untuk kasus cakram. Kita harus ngitung, tidak bisa pakai Gauss ya. Kita harus ngitung pakai apa namanya? Pakai Coulomb. Anda bisa lihat lagi hitungannya. Yang jelas kita dapatkan besarnya itu begini ya. Sama dengan sigma per 2 epsilon 0 dikali 1 min Z per A kuadrat plus Z kuadrat, di mana A itu adalah jari-jarinya. Jari-jari apa? Jari-jari si cakramnya. Nah, jadi ini kita akan kopikan saja. Kita sesuaikan nanti. Ini adalah medan yang kita punya. Jadi jarinya sekarang adalah R. Jadi A-nya saya ganti jadi R. Nah, seperti ini. Nah, mana ini adalah Z sekarang. Medannya berarti ke arah atas ya. Ini adalah Z. Jadi dia dapat medan ke atas. E. Nah, kalau dapat medan ke atas, maka dia dapat gaya yang berlawanan ya. Ini F-nya. Karena kita tahu bahwa F itu adalah Q kali E. Karena Q-nya adalah apa namanya? Minus E ya. Jadi saya bisa dapatkan ini sama dengan minus E kali E. Nah, tentunya jadi antara F dengan E itu dia ada minusnya di sini. Minusnya ini menyatakan dia berlawanan arah ya. Jadi kalau E-nya ke arah Z positif, maka F-nya ke arah Z negatif. Nah, dari hukum Newton tentunya ini harus sama dengan M kali A. Ya, jadi saya dapatkan percepatannya A itu adalah minus E per M kali E. Sebagai fungsi dari Z. Nah, sehingga saya bisa tuliskan A-nya sebagai fungsi dari Z. Jadi minus E sigma per 2 epsilon 0 M dikali 1 min Z per R kuadrat plus Z kuadrat kali K. Ya. Nah, ini percepatannya. Nah, sehingga
kalau dilepaskan di sini, di R per 100 dan R per 1000 dari pusat cakram, ya kita tinggal masuk-masukkan saja. Misalkan kalau saya ambil, misal saja Z sama dengan R gitu ya. Kalau Z sama dengan R, maka saya punya minus E sigma per 2 epsilon 0M dikali 1 minus Z-nya sama dengan R. Berarti saya punya di sini jadi apa? 1/2 ya. Nah, karena saya punya kan di sini kalau Z-nya sama dengan R, saya punya R dibagi akar R kuadrat plus R kuadrat. Jadi R dibagi R akar 2 sama dengan 1/2 ya. Nah, seperti itu. Kalau R-nya R per 1000 ya tinggal masukin aja. R per 100. Nah, mengapa magnitudo percepatan akan bertambah hanya sedikit bila titik pelepasan elektron dipindahkan lebih dekat ke cakram? Nah, problemnya kalau saya ambil dia dekat ke daerah cakram di sini, ya, artinya untuk kasus Z-nya sangat kecil, Z jauh lebih kecil daripada R. Nah, kemudian kita udah punya kasus kalau untuk dekat ke cakram, untuk Z itu lebih kecil daripada R, maka bisa kita anggap ini adalah kasus untuk bidang yang sangat luas. Bidang yang sangat luas sebenarnya ini, jadi akhirnya efek topinya nggak kelihatan. Nah, waktu itu kita sudah bahas juga bahwa kalau Z-nya jauh lebih kecil daripada R, maka Z dibagi akar R kuadrat plus Z kuadrat, itu dia menuju 0 karena Z-nya kecil sekali ya. Jadi ini kita bisa dekati dia jadi Z dibagi R, dan ini menuju 0 ketika Z-nya jauh lebih kecil daripada R. Nah, sehingga percepatannya sekarang hanya tinggal yang ini aja, E sigma 2 epsilon 0M. Nah, karena begini, jadi dia tidak lagi ada kebergantungan terhadap Z. Bergantungan lagi terhadap Z. Nah, makanya dia kalau kita ubah daerah sini, ya pada dasarnya A-nya itu nggak berubah, konstan. Ya itu kenapa ya, karena tadi bisa kita asumsikan seperti ini, bahkan dilihat dari E-nya juga, kalau saya pergi untuk kasus Z yang sangat kecil, ya, maka E-nya kan berubah jadi E yang untuk kasus yang bidang sangat luas ya, 2 epsilon OK, nah, gitu. Dan dia ini uniform. Nah, karena E-nya uniform, maka F-nya juga langsung tinggal dikalikan minus E saja gitu ya. Jadi A-nya juga konstan. Gitu ya. Tidak bergantung terhadap Z. Makanya dia semakin dekat ke cakram dilepaskannya itu dia semakin dekat ke nilai ini, ya. Nah, artinya perubahannya makin sedikit gitu ya, karena dia nilainya makin dekat ke sini. Suku kebergantungan terhadap Z-nya itu makin lama makin kecil ya. Jadi selisihnya juga makin kecil. Gitu. Ya kalau kita mau hitung bisa juga sih sebenarnya selisihnya berapa persisnya. Ya. Tapi di sini kan tidak diminta dihitung. Oke, ada pertanyaan dulu? Kait soal yang ini.
Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nomor lagi. Yang mana? Ini ya. Ini feeling saya yang ngasih soal satu orang. Karena dia datang dari buku yang sama semua. Oke, gambar 2337 adalah potongan batang konduktor dengan jari-jari R1 dan panjang L. Dalam sebuah kulit silinder koaksial itu berarti sepusat maksudnya, berdinding tipis dengan jari-jari R2, panjangnya sama L. Muatan neto pada batang adalah Q1 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat min 12. Dan muatan pada kulit adalah Q2 sama dengan minus 2 Q1. Berapa magnitud E? Medan listrik, ini soalnya belum tamat. Ada yang ini. Kopi. Medan listrik pada jarak radial R, 2R2, berarti di luar ya. Kemudian berapa E dan arahnya pada 5R1? 5R1 berarti di daerah antara R1 dan R2. Ya. Oke, jadi saya punya dua buah silinder. Satu silinder pejal, tapi dia dua-duanya konduktor ya. Satu lagi itu silinder kulit. Silinder besar. Nah, kira-kira begini ya. Ini jari-jarinya R1. Ini jari-jarinya R2. R2 10 kali R1. Ya, gambarnya nggak skala. Di sini juga nggak skala. Ini pejal ya. Di dalam dikasih muatan Q1, di luar dikasih muatan Q2.
Q1 positif, Q2 negatif ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita punya 3 buah region. Tentunya ada region internal di sini, region di antara dengan di luar. Tentunya pada daerah 1 R lebih kecil daripada R1. Tentunya E1-nya sama dengan 0. Ya, karena dia di dalam konduktor. Dalam sebuah konduktor. Nah, sekarang berarti tinggal kita tinjau di region 2. Ya, kita tinjau di region daerah 2. Mana R-nya lebih besar daripada di antara ya. R1, R2. Tuh. Ini di antara dua konduktor. Nah, kita berarti bikin permukaan Gauss. Bikin deh permukaan Gauss di sini. Sebut aja jari-jarinya R kecil. Nah, ini berupa silinder juga. Silinder juga. Jadi kalau kita lihat saya lupa ya, saya membahas di sini. Oh, di sini sebenarnya kapasitor bola. Nah, tapi kita bisa lihat di analog dengan yang batang ya. Mana sih batang? Bukan di sini. Di sini kayaknya. Di sini ya, Gauss. Nah, analog dengan yang batang ini. Jadi kita bikin permukaan Gauss seperti ini sama ya. Bentuknya silinder juga. Nah, nanti kita bisa lihat fluxnya. Jadi ada permukaan selimut, ada permukaan alas, dan ada permukaan tutup ya. Nah, nanti flux yang muncul itu hanya di permukaan selimut saja, sehingga flux totalnya itu tidak lain adalah V yang di selimut aja ya. Nah, jadi nanti kalau kita hitung flux totalnya, itu ada yang flux di alas, ditambah flux di tutup, ditambah flux di selimut. Yang ini 0, yang ini 0, ditambah yang selimut, berarti ini dikalikan E pada region 2, dikali luas selimutnya, 2VR dikali L ya panjangnya, dan muatan yang terlingkupinya, lingkupi, P enclose, tentunya sama dengan yang hanya Q1 saja, sama dengan Q1. Nah, jadi dari hukum Gauss, kita dapat E di daerah 2 dikalikan 2VR L sama dengan Q1 ya, per epsilon. Sebentar.
it's okay. Jadi saya punya E2-nya jadi apa tuh? Q1 per 2V epsilon R L ya. Nah, sedangkan kalau di luar bentuknya persis sama, jadi kita bikin juga permukaan Gauss tapi di luar ya, ini di daerah 3. Persamaannya sebenarnya persis sama ya, tidak akan berubah baik di permukaan 2 maupun di permukaan 3. Nanti yang membedakan itu cuman yang terenclose-nya ya, muatan yang terenclose-nya. Jadi fluxnya sama semua ya gitu. Nah, cuman muatan yang terlingkupinya sekarang tidak lagi Q1 tapi Q1 plus Q2 ya. Jadi di luar langsung aja saya tuliskan, jadi Q1 plus Q2 dibagi dengan 2V epsilon R kali L. Tentunya di sini dengan R-nya lebih besar daripada R2 ya. Nah, kita punya begini. Nah, tapi harus diingat juga di sini bahwa bahwa Q2 itu dia kan negatif ya. Jadi negatifnya juga kita masukkan, atau saya tuliskan begini aja lah. Mungkin lebih pas. Minus Q2-nya saya mutlak ya. Ini untuk region 3 ya. Daerah 3. Oke. Nah, berapa muatan yang terinduksi di permukaan dalam dan permukaan luar kulit? Jadi kalau kita memang bikin kulit di sini, tentunya ada kulit ini tetap ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar gitu ya. Nah, jadi nanti medan di dalam ini itu sama dengan 0. Saya perbesar sedikit. Oke, ini misalkan kulit silindernya. Nah, medan di dalam sini itu sama dengan 0. Ya, karena medan di dalam sini sama dengan 0, maka muatan si Q2 ini itu terdistribusi di permukaan dalam dan terdistribusi di permukaan luar. Nah, jadi kalau saya gambarkan ini permukaan dalam, ini permukaan luarnya. Nah, kalau saya gambarkan permukaan Gauss di sini, ini permukaan Gaussnya. Permukaan Gaussnya. Nah, karena E-nya sama dengan 0, maka fluxnya sama dengan 0, maka Q enclose-nya harus sama dengan 0. Q enclose-nya sama dengan 0. Nah, berarti saya punya Q di inner ditambah, karena di dalam sini ya, yang terenclose adalah Q yang inner ini dengan Q yang di luar, Q yang di dalam ya Q1 ditambah Q1 itu harus sama dengan 0, maka Q innernya itu harus sama dengan minus Q1, dan karena muatan totalnya sama dengan Q2 itu sama dengan Q inner ditambah Q outer, maka saya dapatkan di permukaan luarnya adalah Q2 minus Q in, jadi sama dengan Q2 plus Q1 ya. Atau saya bisa tuliskan minus di mutlak Q2 plus Q1 karena Q2-nya negatif. Gitu. Oke,
Ada pertanyaan dulu? Pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah, jadi sekali lagi, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan buat besok, kita masih punya 3 jam lagi ya.